Oke, puji Tuhan. Halo Sobat Waras. Ya, jumpa lagi dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan salam waras. Tuhan memberkati dimanapun kita berada. Dan saya sudah bersama-sama dengan sahabat saya Piong 77 Channel yang di-live-kan juga di channelnya hari ini. Dan juga di-live-kan juga di Martir Channel, Sobat. Ya, sorry agak telat tadi karena ada urusan yang tidak bisa saya tinggalkan. Dan puji Tuhan untuk kesetiaannya yang tetap setia ya, menantikan tayangan dari Pavel ya. Saya ucapkan terima kasih dulu ya kepada Wilma ya, Wilma Robert Raj yang kembali ya menjadi member Pavel 88 Channel. Ya, thank you bro untuk dukungannya. Tuhan berkati selalu. Oke Sobat Waras, saya tertarik ya untuk membahas sebelumnya, kayak sebelum ke tema kita, beberapa tahun lalu ya, waktu Ustadz Tengku belum almarhum ya di 2000 berapa ini ya, 2021 juga sebenarnya, belum tahun lalu ya, beberapa bulan lalu, bulan Mei, Tengku Sul pernah berkata begini ya. Tengku Sul prediksi 10 tahun lagi Muslim di Indonesia sisa separuh. Wah, apa penyebabnya ya? Dia jelaskan di sini, katanya karena Islam sering disudutkan. Itu alasan dia. Padahal sebenarnya kelakuan mereka sendiri yang membuat mereka tertinggal ya, kira-kira begitu. Jadi menurut dia 10 tahun lagi, ya ini bukan kata saya ya, saya cuma memberikan artikel dari berita hits ini ya, 10 tahun lagi kata dia ya, Muslim ini diprediksi 10 tahun lagi ya bisa 50-50 atau separuhnya gitu ya. Oke, kita ini menarik Sobat untuk kita bahas ya, untuk kita bahas hal ini. Ya, bahkan seorang ulama yang juga sudah almarhum ya, dia juga sudah almarhum, mengatakan hal yang sama ya, bahwa Islam ini ya bisa ya di Indonesia ini bisa akan degradasi gitu ya, akan berkurang ya, akan ya bahkan jumlahnya akan menurun drastis gitu ya, kira-kira ya. Ya, langsung aja ya kita simak beritanya ini. Ya, saya share screen dulu ya. Saya share screen dulu. Ya, apakah sudah kelihatan? Oke. Ya, ini Kiai Maimun, ini sudah almarhum ini ya. Kiai Maimun beberkan tanda robohnya, dia justru lebih sadis ya, perkataan dia justru roboh ya. Kalau tadi si Zulkarnain ya masih mengatakan ya Muslim di Indonesia ya 10 tahun lagi bisa sisa separuhnya gitu ya, tapi dia justru mengatakan dengan tegas, Kiai Maimun ya beberkan tanda robohnya Islam di Indonesia. Wow, robohnya Islam ya. Ini para kiai loh, para ulama-ulama besar yang berbicara ini. Bahkan Budiman ini politisi PDIP. Karena itu saya sering tersenyum bahagia. Kenapa bisa berbahagia ya dengan pernyataan dari Kiai Maimun ini ya. Ini dimuat 8 September ya 2021 ya oleh Glamedia News, dimuat di aplikasi Babe ya. Iya, langsung aja. Ini sosok ya daripada Budiman ya, bukan Budiman Aritonang ya. Oke. Tapi Budiman Sujatmiko. Ya, Glamedia, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Budiman ya Sujatmiko tiba-tiba teringat dengan ucapan mendiang Kiai Haji Maimun Zubair yang menyinggung soal tanda-tanda kerobohan Islam di Indonesia. Wow. Apa tanda-tandanya ini? Ya. Kiai yang akrab disapa Mbah Mun ya, ini menyebut Islam di Indonesia tidak akan roboh jika ini jika pemeluknya menghormati pemeluk agama lain. Jika ya, tapi buktinya sekarang bagaimana? Ya, kebanyakan ya mereka nggak menghargai pemeluk agama lainnya. Buktinya apa? Kita lihat di mana gereja sering dihalangi untuk berdiri. Orang-orang mau beribadah dibunyikan speaker ya, toa sekencang-kencangnya dengan lagu-lagu qasidah Islami. Ya, jadi inilah yang berbahaya ya.
Budiman Sujatmiko menilai, ya, ucapan Bahamon tersebut mesti diterapkan ke dalam kehidupan berdemokrasi. Menurutnya, seorang tidak akan menjadi hina jika menghargai pendapat orang lain. Oke. Seperti juga diri kita tak akan jadi hina karena menghargai pendapat orang lain. Ujar Budiman Sujatmiko, ya, seperti dilansir Gramedia di akun Twitternya pada Rabu 8 September 2021. Budiman Sujatmiko selalu menganggap perbedaan pendapat sebagai hadiah besar dari lawan debatnya guna mengasah kemampuan otaknya. Ya, jadi kalau Anda berdebat dengan orang, walaupun nggak beda paham gitu ya, ya nggak, atau mungkin Anda dalam tanda kutip kalah berdebat atau argumen Anda dipatahkan, Anda nggak usah kejang-kejang lalu main lapor gitu kan, nggak usah kejang-kejang lalu cengeng ya, nangis-nangis, lapor sana lapor sini ya, nggak usah, santai aja bro ya. Saya selalu menganggap pandangan-pandangan yang berbeda yang disajikan dengan tajam dan cerdas, meskipun berasal dari prinsip yang berbeda dengan saya, sebagai hadiah besar dari lawan debat untuk otak saya. Jelas Budiman Sujatmiko. Ya, maka dari itu Budiman Sujatmiko selalu tersenyum ketika mendengarkan pendapat ya lawan debatnya. Karena itulah jika sedang debat ya tatap muka di muka misal di TV, saya sering tersenyum bahagia mendengarkan pendapat lawan debat. Saya sedang dapat hadiah ilmu, ungkap ya Budiman ya. Di samping itu Budiman ya Sujatmiko juga membeberkan sejumlah hadiah yang diperoleh dari lawan debatnya, diantaranya seperti logikanya, retorikanya, kosakatanya, dan lain sebagainya. Apa saja sih hadiah-hadiah tersebut? Ya, logika ya, seperti yang dikatakan di awal tadi. Jadi, pernyataan dari Kiai Maimun ini memang saat ini sudah mulai terbukti di Indonesia. Ya, ketika mereka mempersekusi Ahok, ya, begitu banyak orang yang bersaksi murtad dari Islam. Dan saya lihat ketika MKC dilaporkan juga, ini akan banyak juga yang akan murtad ini. Jadi semakin ya Anda tidak menghargai keyakinan lain, Anda sering mengkafir kafirkan orang, orang semakin muak dengan agama Anda. Orang semakin jijik dengan keyakinan Anda. Ya, ketika Anda begitu mudah membenci orang, ketika Anda begitu mudah menghalalkan darah orang, saya nggak tahu apa salah saya, ya. Mereka itu mengancam saya lewat SMS, ya, katanya Pavel, Anda buronan Islam terbesar. Salah saya apa gitu kan? Jadi mereka bukannya mematahkan argumen saya, tapi mereka menyerang pribadi saya. Mereka ingin, intinya kamu tinggal di mana? Ya, mereka mengancam-ngancam gitu ya. Inilah ya perbuatan-perbuatan orang yang otaknya memang tumpul dan tidak berilmu ya. Ini jadi Kiai Maimun ini beberkan ya, tanda robohnya Islam itu di Indonesia ya ketika Anda tidak bisa menghargai perbedaan. Kita lihat kemarin ya, Ahmadiyah ya diobrak-abrik oleh kelompok Islam. Ya, kelompok radikal tentunya. Inilah yang akan membuat orang muak dengan Islam. Jadi perbuatan mereka itu ya orang akan menganggap bahwa Islam itu memang keras, kasar. Islam itu memang ajaran perusak. Itulah pandangan orang di luar sana. Itu. Jadi ya apa yang Anda buat itulah yang menghancurkan Anda ya. Jadi kita bersyukur dalam Kristus kita diberi ajaran kasih ya. Ya, namun kalau kita melihat komentar-komentar di artikel ini, banyak orang yang komentar di luar ini ya, di luar topik ya, seperti ini ya. PKI senang ya kalau Islam hancur ya. Bisanya mereka menuduh begitu ya. Ya. Lalu sebenarnya tidak ada masalah dalam kehidupan beragama di Indonesia. Buktinya sebelum cebong ya, mereka lagi mulai menyerang cebong-cebong ini ya. Padahal kita lihat kadrun-kadrun inilah yang datang merusak ya, negara kita ini ya, diganti budaya kita dengan Arabisasi yang luar biasa ya. Mereka lagi menuduh kalau ya kader PKI lah dan sebagainya ya. Itulah kualitas dari umat-umat seberang ini ya, yang dalam tanda kutip yang otaknya memang radikal dan tumpul. Sebenarnya mereka lah penyebab degradasi robohnya Islam di Indonesia, tapi mereka tidak sadar. Jadi silakan ya, Anda semakin kasar, semakin Anda diskriminasi, semakin Anda tidak menghargai orang yang berbeda keyakinan dengan Anda, maka
yakinlah, semakin hari Islam akan semakin hancur di negeri ini. Semakin roboh, semakin ditinggalkan. Karena apa? Ya untuk apa? Ya, buktinya aja di Taliban. Kita lihatlah. Ya kekerasan kepada perempuan terjadi, kepada anak terjadi. Ya, bahkan mereka bisa, menembak seorang ibu-ibu hamil. Mengerikan. Ya, musik dilarang. Ya, nggak ada faedahnya gitu loh. Kalau agama seperti itu. Nggak ada faedahnya kalau agama itu membuat orang itu menjadi terkekang, ketakutan. Agama itu seharusnya membuat kita itu nyaman gitu, enjoy gitu kan. Wow, oke, ini menarik ya. Ya, Sobat Waras yang ingin gabung langsung aja ya. Saya sudah kasih link di live chat ya, gabung dan silakan berikan komentar. Oke, Pak Piong, silakan Pak Piong. Salam waras. Ya, salam waras. Salam waras untuk kita semua. Luar biasa ya materi kita pada sore menjelang malam. Kembali lagi, ini memang PR yang besar kepada umat Muslim ya, apalagi yang beraliran sumbu pendek ya, yang dikit-dikit marah, dikit-dikit perang, dikit-dikit bunuh. Ini yang saya nggak habis pikir gitu loh. Kita ini sekarang di zaman yang bukan barbar ya, bukan zaman yang dimana perang itu jadi nomor satu, merebut wilayah. Di Indonesia ini siapa yang mau merebut wilayah gitu? Kalaupun ada perbedaan pendapat, kalaupun ada perbedaan dari iman ya, dari mungkin non Muslim ingin membela, itu kan suatu hal yang wajar dan biasa. Kalau kita lihat contoh ya dari kasusnya Pak Muhammad KC, itu di mana gitu keadilannya? Kalau kita bicara demokrasi, sedangkan di luar sana banyak penista-penista non Muslim ya, bukan Kristen saja, tetapi non Muslim itu berseliweran gitu. Bahkan mungkin bisa diselesaikan dengan materai 10.000. Nah, jadi menurut saya memang mereka ini harus berubah, Pak. Kalau tidak berubah, ya Indonesia ya pasti tidak akan maju. Indonesia tidak akan bisa berkembang ke belakang. Tapi juga umat ini ya, agama ini akan punah menurut saya Pak Pavel dan semua yang hadir. Karena orang sudah mulai kok begini ajarannya. Bahkan di Arab Saudi pun sudah mulai hal-hal yang dianggap tabu, hal-hal yang dianggap haram, najis, itu sudah mulai dibuka gitu, sudah mulai dihalalkan. Lalu Indonesia kembali lagi ke masa zaman dulu, zaman perang. Dikit-dikit diharamkan, dikit-dikit dilarang. Waduh, betul, saya setuju itu. Kalau nanti Islam itu mungkin akan berkurang, makanya saya bilang diprediksi kalau model seperti ini Islam ya, yang dibilang katanya rahmatil alamin atau apa ya, saya kalau salah mohon maaf, itu nggak akan lama bikin habis. Orang itu sudah makin cerdas, tidak seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu mungkin zaman-zaman perang-perang ya, zaman-zamannya nabi-nabi atau apa ya, mungkin pemikirannya belum cerdas gitu. Nah sekarang orang sudah pada cerdas-cerdas, pada berpikir. Yang dicari oleh bangsanya Taliban di Afghanistan itu orang-orang bodoh, orang-orang yang berpikiran pendek. Itu yang tapi kalau orang cerdas berpendidikan itu nggak akan bisa diperalat ya. Misalnya disuruh kafir-kafir, bangsa kayak Ustadz Miftah tidak akan mau. Karena apa? Dia cerdas. Nah, yang tidak cerdas, yang otaknya botol, itu akan ikut pada ajarannya. Nah, itu ya saya bilang, ajaran itu mungkin tidak mengajarkan seperti itu ya. Tetapi orangnya ini yang botol, yang bilang kafir ya. Itulah saya bilang, hati-hati mencari ustadz ataupun guru. Saya bilang hati-hati. Di saat zaman ini banyak orang yang kecemplung ya,
yang tadinya orangnya baik, yang tadinya orangnya mungkin menurut kepada orang tua, sekarang bahkan membangkang, ya, bahkan bisa murtad. Nah, inilah yang menurut saya waspadalah terhadap orang-orang, ya, kepada gerombolan-gerombolan yang bisa menghancurkan anak negeri yang masih polos-polos ini. Begitu dulu Pak Pavel. Wow, luar biasa ya. Jadi teman-teman, ini bukan opini kami ya. Ini adalah opini Ustadz kalian ya, yang kami hanya membacanya gitu, dan kami bisa berpikir ya, memang pernyataan mereka itu pernyataan yang benar itu ya. Ya, kehancuran Islam ini ya, di negara-negara Arab kenapa Islam hancur ya, karena memang sikap mereka sendiri yang menghancurkan mereka, ya kan. Tanpa kita penginjilan pun mereka sudah hancur sendiri, apalagi kalau kita penginjilan ya. Jadi ya mikir ya, kalau kalian mau Islam itu jaya, ayo jadilah Islam yang baik, yang rahmat lil alamin ya. Jangan hanya slogannya rahmat lil alamin, tapi kelakuannya ya barbar gitu kan ya. Kita lihatlah bukti-bukti di lapangan ya, bukan rahasia kawan-kawan ya, begitu ya. Oke, silakan pembawa damai. Salam waras. Salam Pak Papel, salam Pak Pyong. Salam waras, salam waras. Salam waras. Salam waras, salam waras. Salam sadar. Pak Pyong, ini Pak Pyong ini kayak apa ya? Pak Pyong ini dari Toraja kah? Halo Pak Pyong. Ya, lanjut Pak, lanjut. Oke. Oke, kalau masalah bilang Muslim semakin sedikit, ya itu betul. Karena semakin kalian menjelekkan Kristen, semakin Muslim belajar tentang kekristenan itu. Itu aja. Kalau semakin Kristen dijelekan, semakin orang Muslim semakin pelajari kekristenan itu. Karena mereka akan mencari tahu apakah betul yang dikatakan Ustadz ini Kristen itu memang begini. Karena orang sekarang tidak mau dibodohi lagi, tidak kayak dulu-dulu. Kalau dulu kamu jelekan Kristen bagaimanapun, kamu bicarakan apa dari Al-Quran, itu orang memang percaya. Karena mereka setiap dibahas Quran, orang lain itu tidak ada yang tahu, kecuali Ustadz aja yang tahu mengartikannya. Kalaupun ada Muslim mau bertanya, itu tidak bisa, harus Ustadz yang menjelaskan. Nah, jadi sekarang kan bukan Muslim ini, kalau yang saya lihat bukan Quran yang dibahas, Alkitab. Dan puji Tuhannya banyak yang murtad. Karena apa? Orang kan sudah pintar, tidak mau dibodoh-bodohi lagi. Tidak mau dibodoh-bodohi lagi, karena orang mau belajar jalan kebenaran itu. Saya bersyukur mereka temanya mereka di Islam itu membuka Alkitab. Karena orang kan sekarang itu ingin cari kebenaran, bukan cari pembenaran. Orang ini ingin semua menuju ke surga, bukan cuma dijanji-janji doang. Bukan insya Allah atau mudah-mudahan. Surga itu tidak pakai mudah-mudahan, pasti. Kalau memang Tuhan bilang pasti, surga itu pasti, bukan mudah-mudahan. Kalau ada Tuhan bilang mengatakan mudah-mudahan, itu dipertanyakan, itu mujizatnya itu. Nah itu. Nah, sedikit lagi mengenai, saya suka dengan like chat yang dikatakan ada Agustus Lukas mengatakan bahwa Indonesia akan bubar 2030. Sebenarnya bukan bubar ya, tapi 2030 Indonesia akan dikuasai oleh mayoritas Kristen, pengikut kebenaran. Itu betul yang dikatakan oleh Prabowo. Mayoritas Kristen 2030 akan menjadi mayoritas di Indonesia. Ingat itu, 2030. Sekarang saja orang itu tidak mau buat KTP bilang saya agama Kristen, karena Yesus tidak membawa agama. Kalau orang bilang sekarang harus orang sekarang bilang orang yang murtad ini mau bikin KTP bilang saya Kristen, wah bahaya. Itu data-datanya itu akan tersebar, itu akan menangis Indonesia mengetahui itu semua. Saya berterima kasih sama murtadin di Indonesia yang berani bersuara di channel-channel Kristen maupun di channel mereka sendiri bahwa kebenaran itu
kebenaran itu hanya di jalan Yesus Kristus, bukan di tempat lain, bukan mudah-mudahan, dan itu pasti dan dijamin 100%. Jadi sekarang kalau mau betul-betul mempelajari Kristen, silakan pelajari. Dan kalau tidak tahu, jangan harus bertanya sama yang lebih tahu. Dan Muslim, tolong kalau mau bertanya, bertanyalah sama pendeta. Pendeta tidak akan pernah memaksa kalian untuk masuk Kristen. Itu. Terima kasih Pak Papel, Pak Piong. Shalom. Baik, puji Tuhan. Salam, salam. Oke. Ya, apa Forest masih bikin kopi? Oke. Buat sekitar 5 orang sini Pak Forest. Ya. Oke, silakan Pak Frankie. Salam waras. Salam waras. Merdeka. Salam waras. Merdeka. Merdeka. Begini semakin hari, kalau kita lihat pernyataan Kiai Maimun tadi itu, kita amini. Yang satu kenyataan bahwa kebenaran itu bagaimanapun akan muncul. Jadi, dan saya juga berpendapat dengan semakin banyaknya pengenalan akan Kristus di Indonesia ini baru maju. Kalau masih begini terus akan kacau terus. Sudah terbukti dan sudah kita lihat bagaimana di negara sendiri. Dan yang paling kita selalu aneh itu kan begitu di Indonesia. Di Arab sendiri sudah ada terjadi perubahan pola pikir. Indonesia mundur ke belakang. Sudah kita lihat ini sekarang. Semakin mereka mencerca, semakin mereka berbuat begitu pada kita minoritas, tapi kita melihat bagaimana kuasa Tuhan kita yang bekerja. Mereka melihat kan, Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Begitu juga dengan kita tidak perlu perhatian dan kita perlu sedih kalau mereka juga membuat ketidakadilan terhadap Muhammad Kaceh. Kita percaya semuanya ini rencana Tuhan supaya mereka melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Biar nanti para penyidik-penyidik dan yang lain-lainnya bahkan yang mengabarkan dia di dalam itu bertobat dan mengenal Kristus. Mereka mengalami peristiwa luar biasa, peristiwa mujizat bagaimana Kristus hadir di tengah-tengah Pak Kaceh. Kalau saya lihat kemarin waktu keterangan dari Pak Saifuddin dalam mendoakan kemarin di ruangan itu, para penyidik menangis. Ini sudah suatu kuasa Roh Kudus, kesaksian Roh Kudus bekerja. Semakin nyata ajaran kebenaran itu. Ya biarlah terus apa yang Maimun bilang itu Islam makin merosot, itu kita amini supaya Kristen lah. Dengan cara-cara pengenalan akan Kristus lah, makanya Indonesia ini akan maju. Coba kita lihat bagaimana komen-komen di channel-channel mereka, di Basun saya dengar masalah pertemuan si Budi. Mereka ngegoreng, ngebacot-bacot lagi, bahkan dibilang kita yang fitnah. Ini kan otak-otak ada jungkir balik semua. Asal ngomong mulut busuk, baunya dia nggak tahu. Pak Frankie, rencana ini hari Senin ini Pak Miftah akan berkunjung ya ke rumahnya orang kafir. Itu mantap tuh Pak. Betul, dia akan datang ke rumah. Abu Dimas sudah telepon saya. Jadi saya bilang tadi sama dia segera hubungin, koordinasi sama PP sama apa supaya langsung kita like-kan. Bahkan barusan saya dengar informasi nanti katanya IKIM juga mau terlibat meng-like-kan. Ya kita bikin contoh-contoh yang baik, ini buah daripada ajaran Kristus. Makanya saya setelah melihat channel di Basim, channel itu yang menyiarkan tentang Pak Budiman dengan Pak Miftah itu, waduh, bahkan dia dibilang yang tidak waras Pak Miftah. Pak Miftah ini yang aneh kan, yang tidak waras itu siapa? Otaknya yang jungkir balik. Kok Pak Miftah yang dibilang? Ini kan sudah orang-orang di situ itu. Dia yang koplak, orang lain yang dibilang koplak. Buruk muka, cermin dibelah. Ini ciri-ciri manusia yang sudah memang betul-betul dirasuki otak koplak. Tak bisa lagi membedakan mana terang, mana gelap. Dan anehnya lagi mencerca Ustadz Miftah lagi dengan segala caranya. Bahkan mau mengadukan ke MUI segala macam. Ini kan menunjukkan ketololan, semakin rentetan ketololan manusia yang otaknya betul-betul koplak. Memalukan memang.
Ya, kita sebagai umat Kristen selalu berdoa, dan inilah sekarang. Biarlah kesaksian Kiai Haji Maimun ini merosotnya Islam itu supaya mereka menyadari bahwa apa yang mereka katakan itu, bahwa rahmatan lil alamin itu tidak terbukti akibat perbuatan mereka sendiri. Jadi kalau orang masih banyak meninggalkan, ya wajar, karena tidak sama kata dengan perbuatan. Kita lihat kan, terus Kiai Haji Taslam itu ngomongnya asal bacot, ngomongin Alkitab di tengah-tengah di tengah-tengah jemaahnya, sementara pengetahuannya tentang Alkitab nggak tahu, ngarang semua. Jadi biarlah cara Tuhan kali itu supaya orang semakin mengenal dan kita semakin Kristen yang betul-betul yang revolusioner, dalam arti tetap kekeh, tetap berdoa, dan khususnya kita berdoa untuk Pak Kece, semoga nyata mujizat Tuhan dalam kehidupannya, supaya semakin nyata bahwa Tuhan kita yang kembali ke hidup. Kita percaya Pak Kece tetap sehat, dan kita juga menuntut keadilan supaya Abdul Somad ditangkap. Abdul Somad ditangkap. Kita harus minta itu. Tidak ada Abdul Somad harus ditangkap kalau memang Indonesia ini harus adil. Betul itu. Itu sudah jelas-jelas. Kalau kita berbicara teori penyidikan case to case, lebih nyata, lebih alat bukti si Somad lebih nyata penistaannya daripada Pak Kece. Saya jujur ya, kita sama penyidik kita diskusi. Kalau Anda penyidik, saya mau tanyakan, kalau Anda penyidik, analisa penyidikan. Kalau melihat kasus, lebih nyata Abdul Somad penistaannya daripada si Muhammad Kece. Muhammad Kece jelas dia mengatakan dalilnya dalilnya bahwa Muhammad dikelilingi jin setan sesuai dengan surah Al-Jin 19 itu. Kalau siapa? Abdul Somad, di mana ada kata itu bahwa jin kafir ada di salib itu? Haleluya, haleluya. Jadi tolong para penyidik, para petugas, tolong para yang membackingi si Abdul Somad, sadarlah ya. Sebelum Anda dijamah Tuhan, diketuk Tuhan, walaupun Anda pangkatnya hebat segala macam, di dalam Tuhan nggak ada, kami umat Kristen berdoa. Nanti Tuhan yang berperkara kepada Anda. Kali lagi saya minta keadilan supaya Ustadz Abdul Somad ditindak. Nggak ada alasan lagi. Si congor busuk itu harus ditangkap. Itulah asal-muasal penyebab jadi kejadian ini, sehingga kami bereaksi pada umat Kristen diapologetik, termasuk Pak MKC. Jadi ini semuanya penyebabnya adalah, asalnya lah, termasuk adalah yang paling utama adalah Ustadz Abdul Somad, Yahya Waloni, si Ben AMB. Wah, suaranya hilang nih ya. Oke, ini sebelum selanjutnya ke Pak Forrest dan Babi Ngepet, ya saya menarik ya untuk membaca ini artikelnya si Thank You Sul ini ya. Ya, dia katakan seperti ini ya. Thank You Sul prediksi 10 tahun lagi Muslim di Indonesia ya sisa separuh, kata dia ya. Ya, ini Wakil Sekjen MUI Thank You Sul ya, ini yang sudah almarhum ya, mengaku khawatir jumlah umat Islam Indonesia terus menurun jika negara terkesan terus menyudutkan Islam. Jadi ini mereka mulai memframing ya, seolah-olah negara ini sedang menyudutkan Islam. Bagaimana coba ya? Dari presiden, wakil presiden ya, semua Muslim. Ya, tapi mereka masih mengatakan negara menyudutkan Islam. Ya, ini kan sangat-sangat lucu ya, jungkir balik ya. Bahkan pria yang kerap disapa Thank You Sul itu memprediksi 10 tahun ke depan jumlah Muslim Indonesia hanya akan tersisa separuhnya, jika separuhnya saja dari jumlah Muslim saat ini. Ya, amin ya. Itu kenapa orang murtad ya? Karena memang orang udah muak dengan ajaran-ajaran mereka ya. Lalu Thank You Sul ya menyoroti berbagai program yang dikeluarkan pemerintah terkesan terus menyudutkan Islam. Dari mana ya? Ini selalu memframing. Jadi mereka ini ya orang itu meninggalkan Islam sebenarnya karena kelakuan kalian sendiri yang barbar. Ya, kelakuan kalian sendiri yang tidak bisa menunjukkan bahwa Islam itu rahmat lil alamin ya. Orang muak sehingga orang mencari kebenaran ya, bukan pembenaran. Mereka cari kebenaran dan mereka temukan kebenaran dalam Yesus. Ya, itulah ya. Ya, katanya begini ya, mulai dari rencana penggantian sila pertama Pancasila menjadi Tuhan yang
kebudayaan, ya. Apa hubungannya coba ya? Ya, apa legalitas minum keras apa hubungannya? Ya, orang orang mau minum dan nggak minum itu ya urusan pribadi gitu ya. Ya, hingga gerakan komunal ini lagi menuduh komunis ya, yang menurutnya kembali tumbuh di Indonesia. Hati-hati kalian, anak muda 10 tahun ini ya, luar biasa nih PKI ya. Ini memang mulut mereka justru orang murtad, orang meninggalkan Islam karena mulut mereka ini yang bacotnya tidak jelas ya, yang suka menuduh, mengkafir kafirkan orang, suka PKI-kan orang, suka menghina pemerintah. Inilah yang membuat orang muak ya. Kata thank you Sul seperti dikutip berita his ya .id ya. Nah, jadi dia sendiri mengakui ya bahwa 10 tahun depan ini ya Islam bisa aja akan apa ya, akan sisa separuhnya. Lalu tapi alasan dia ya karena Islam sering disolimi, sering ditindas. Ya, di mana di negeri ini yang Islam ditindas? Justru yang ditindas itu Kristen. Mau beribadah susah, bangun rumah ibadah susah. Kalian bebas beribadah, toanya kencang-kencang kok. Silakan Pak Franky dilanjutkan sebelum kita ke Pak Forens. Ya, itu dia tadi saya bilang mereka ini seperti pepatah buruk muka cermin dibelah. Selalu memframing untuk membela diri, bahwa padahal mereka tidak mengintrospeksi diri. Bagaimana perbuatan dan tindakan mereka, bagaimana mereka menjolimi minoritas, beribadat nggak boleh, bangun gereja nggak boleh. Tapi mereka nggak sadar bahwa manusia itu mempunyai akal sehat, akan melihat tingkah-tingkah itu. Semakin sekarang saudara-saudara kita umat Islam itu bisa berpikir. Makanya kita lihat kesaksian saudara-saudara kita itu. Dan kasus Ahok, beberapa yang dari Klaten itu dia jadinya bertobat karena Kristus. Ini mereka sadari nggak? Tapi mereka selalu memframing kan, seolah-olah nggak lucu lah kita lihat kenyataan dibilang bahwa ada penindasan di Indonesia ini. Ini kan betul-betul pikir balik kuadrat pangkat tidak terhingga ini omongan ini. Maka sekali lagi saya bilang, kalau tolol jangan menyalahkan orang. Kalau buruk muka jangan cermin dibelah. Lihat muka kita. Jadi sekali lagi dengan kejadian baik dengan kejadian. Halo Pak Franky. Oke, suaranya hilang ini. Oke, kita lanjut dulu ya. Silakan Pak Forens, apakah sudah jadi kopinya? Sudah. Salam waras, salam Bapiong. Salam waras kita semua. Ya. Jadi kalau kita lihat perkembangan teknologi sekarang Pak Papel ya, apalagi Pak Papel, Pak Piong, Al Hayat Indonesia setiap hari live seperti ini, saya yakin banyak orang yang sudah mikir tuh, mulai bimbang, mulai ragu ya dengan keimanan mereka. Karena teknologi ini sekarang, apalagi teknologi internet ini semakin maju, ini akan semakin membuka pemikiran orang, membuka hati nurani orang. Semakin banyak informasi yang didapat dari sini, ya, semakin orang mikir, apakah memang yang mereka imani sekarang ini adalah keimanan yang benar. Jadi seperti yang almarhum Tengku Jul tadi bilang, itu jangankan 10 tahun lagi Pak Papel, Pak Piong ya. Mungkin menurut saya 5 tahun lagi dengan perkembangan teknologi sekarang, apalagi yang radikal-radikal seperti ini udah mati satu-satu ya. Karena ini yang orang-orang yang selalu disanjung-sanjung mereka tuh, yang radikal kayak gini, yang selalu dipuja-puja mereka. Nah, mati satu kan. Nah, mati satu udah berkurang nih yang radikal apanya, yang pengikutnya yang mulai mikir, kesadarannya, otaknya mulai sadar gitu. Nah, jadi kalau 10 orang mati kayak gini, nah, mungkin udah 10% berkurang itu pengikutnya. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang ini ya, bagaimana sekarang perkembangan teknologi ini sekarang dikembangkan sedemikian rupa, banyak orang yang membuka dan semakin terbuka tuh semua yang selama ini mereka tidak tahu, sekarang dibongkar semua. Apa mereka nggak semakin sadar? Saya rasa mereka punya akal sehat ya. Nah, doktrin-doktrin yang mereka
terima selama ini yang mengatakan kitab Injil palsu, Injil diterima Nabi Isa, sementara Injil itu tidak pernah diterima Nabi Isa. Nah, jadi sekarang kalau kita lihat ini, kebohongan-kebohongan yang ada di kitab mereka ini, itu akan semakin terbuka. Semakin banyak orang yang mulai matanya tuh melek gitu ya, melihat atau telinganya mendengar bahwa apa yang mereka imani selama ini ternyata tidak seperti itu. Nah, jadi menurut saya teknologi internet ini, apalagi YouTube ini sekarang yang sudah hampir setiap hari ya menyiarkan apologet Kristen kayak gini, semakin banyak mereka dengar. Dan kalau kita lihat juga seperti Ustadz itu Miftah Qul itu ya, nah saya yakin dari banyak mereka yang dengar itu, yang melihat, banyak yang mulai mikir, oh iya, ini kok Ustadz ini kok bisa kayak gini pemikirannya ya. Walaupun memang banyak juga yang menghujat, tapi saya yakin, sangat yakin bahwa banyak juga yang mulai sadar bahwa apa yang dikatakan oleh Ustadz tersebut ya tidak salah gitu. Nah, jadi kebimbangan ini lambat laun akan mempengaruhi pemikiran mereka, kesadaran mereka, mana yang benar ini. Nah, jadi menurut saya ini memang terus kita kita live yang seperti ini, channel-channel seperti ini yang ya menurut saya Pak Pavel udah banyak kemajuan sekarang mengungkapkan hal-hal seperti ini. Jadi semakin banyak orang yang mulai berpikir. Apalagi kalau kita lihat juga Bu Supiatul sangat gencar sekarang, semakin gencar. Nah, mulai dia mengatakan tuh hanya di dalam agama tersebut, agama seberang yang mengizinkan boleh membunuh demi agama. Sementara di agama-agama lain itu zero, boleh dibilang zero kalau demi agama ya. Tapi kalau demi oknum ya itu kita nggak bisa salahkan ya. Tapi kalau demi agama katanya hanya di agama tersebut yang boleh memperbolehkan membunuh demi agama, halal darahnya demi agama. Nah, ini yang mungkin orang sekarang tuh mulai pada sadar, pada terbuka pemikirannya ya. Nah, dan satu orang lagi kemarin kebetulan ya, tapi ini demi pernikahan ya. Ponakan saya kawin dengan seorang Muslim dan dia masuk Kristen dan sudah dibaptis. Nah, walaupun ditentang sama keluarganya, tapi ya seminimal itu satu persatu kita lihat. Ya kalau saya bilang dia bukan karena perkawinan aja ya, dari apa yang pernah saya kirimkan ke ponakan saya ini ya, YouTube seperti ini ya, mungkin ini mempengaruhi mempengaruhi kesadarannya. Mungkin kalaupun ada efek daripada akibat perkawinan tersebut, tapi saya yakin juga bahwa itu ada efek daripada apa yang saya berikan selama ini, YouTube seperti ini gitu ya. Betul. Nah, mungkin itu ada pengaruhnya, bukan semata-mata karena memang karena perkawinan, tapi memang juga perkawinan juga mengharuskan seperti itu ya. Tapi seminimal apa yang saya berikan YouTube yang seperti ini, apakah itu ditonton sama dia apa tidak, tapi seminimal ya mempengaruhi kesadaran, mempengaruhi keimanan seseorang. Apakah yang mereka imani selama ini benar apa tidak gitu. Jadi menurut saya memang kemajuan internet ini membongkar semua kebohongan-kebohongan, seperti istilah orang dulu katanya. Kita tidak bisa menyembunyikan bangkai, pasti baunya akan tercium juga. Nah, jadi apapun yang ada di kitab mereka, yang kebohongan-kebohongan, dongeng-dongeng yang kita lihat di dalam kitab mereka itu, ini akan semakin terbuka, semakin jelas kelihatan. Jadi teknologi ini kalau saya bilang memang sangat luar biasa ya untuk mempengaruhi perkembangan pemikiran seseorang gitu.
Karena bagaimanapun tidak luput daripada, karena internet inilah sekarang yang yang membuat banyak orang beralih. Kalau kita lihat mulai dari Christian Prince, Sam Samon, siapa lagi tuh, banyak lagi ya. Nah, kalau kita lihat dari mereka itu memang banyak sekali kita lihat tuh yang berpengaruh dan membuka pemikiran orang gitu. Dan apalagi sekarang kalau kita lihat juga perkembangan internet ini juga yang membuat kita tahu bahwa akan ada revisi daripada 2.500 kata atau kalimat yang akan direvisi di kitab mereka gitu. Coba kalau nggak ada internet ini, kita juga nggak akan tahu secepat itu kan. Nah, tapi karena adanya internet ini, kemajuan internet ini, bagaimanapun segala berita-berita itu, kebaikan, keburukan, kejelekan semuanya akan cepat, dalam waktu sekejap orang udah banyak bisa tahu. Jadi memang ini buatan kafir internet ini memang luar biasa ya. Nah, kita harapkan ini perkembangan internet ini akan semakin maju dan semoga perkembangan internet ini bisa membuat orang semakin sadar akan apa yang mereka imani selama ini. Ya, begitu Pak Wapil, Pak Piong, terima kasih. Luar biasa. Oke, terima kasih Pak Forrest Gump. Kesaksian yang luar biasa ya. Silakan Babi Ngepet. Salam waras Babi Ngepet. Salam waras, salam Pak Papel dan teman-teman di rumah. Terima kasih diperkenankan masuk, Pak. Halo? 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 Iya Pak, ya Pak. Ya, lanjut. Oke, terima kasih Pak ya. Tadi saya tertarik dengan judulnya bahwa sesuai dengan dikatakan Kiai Maimun bahwa saudara-saudara kita di sebelah dalam beberapa tahun lagi sudah runtuh, bukan lagi runtuh Pak, kan? Robo Pak. Ya, ambruk. Dan satu juga karena saya kebetulan Pak tinggal di satu tempat yang bahkan saya sendiri di sini yang beragama Kristen. Cuman satu Pak, karena ada teman saya satu keluarga baru-baru ini kan, satu keluarga berpindah seperti belanga diangkut. Nah, cuma permintaan mereka Pak ke saya, dia bilang coba dia mau masuk ke room-room begini, cuma dia masih takut kan, karena dia juga gereja sekarang masih sembunyi-sembunyi kan. Tapi satu keluarga udah pindah hengkang dia kan. Nah, dia sarankan gini supaya lebih maksimal teman-teman menyampaikan ini, kalau ada saudara-saudara kami yang muslim masuk di room ini jangan ditekan, biar dia berbicara di dalam supaya semakin terbuka bodohnya dia kan. Kalau teman-teman menekan dia, akhirnya kan kita bertentangan di situ, akhirnya dia tidak bisa buka kan. Nah, harusnya kan dia masuk di room itu, biar dia jelasin semua, kasih ruang sebanyak-banyaknya, biar orang menilai mana yang nah. Teman-teman kan sudah jelas berdasarkan dalil. Nah, dia kan pindah itu Pak karena nonton YouTube, bukan karena bukan karena diajak, saya ajak aja enggak. Justru Haleluya. Dia punya karena itu kafir buatan internet, karena internet buatan kafir ini Pak ya. Ya, karena dia bilang sama saya kan, saya itu tahu kebenaran itu Pak setelah saya nonton channel-channel teman-teman, karena dulu kan saya asik nonton di seberang aja ya, karena saya pengen perdalam ilmu saya. Setelah saya banding-bandingkan loh, ternyata kita dibohongin. Nah, makanya dia saran dia kalau ada teman-teman yang masuk di room-room Kristen itu kasih dia ruang supaya dia jelaskan sendiri kebohongan itu, karena yang dia jelaskan itu ternyata kebohongan. Karena saya juga pusing memahaminya. Selama ini saya terlalu sampai saya tidak ada lagi waktu untuk tidak sholat. Pokoknya saya kerjanya itu aja di tempat kerja gitu. Jadi teman-teman di room-room ini tolong kalau dia masuk kan berikan ruang, baru kita beber dia di situ. Kasih kesempatan mereka untuk menjelaskan kan begitu dia jelaskan masuk sekarang Pak. Dia kalang kabut kan, disitulah dibilang begitu dia kalang kabut, disitulah letak kebohongan. Begitu ditanya teman-teman dalilnya, mereka nggak bisa jawab lagi. Di situ awalnya saya percaya Pak, mulai saya mencari kan. Dan akhirnya dia yakin sekeluarga, anak-anaknya itu Pak sudah hampir punya cucu Bapak itu sekeluarga. Pindah satu keluarga Pak. Haleluya. Nah itu Pak ya satu itu Pak jadi pengalaman kita ya, tapi itu permintaan dia kan, dan saya juga melihat kalau di room-room itu ada saudara kita dari sebelah masuk, kita terlalu tekan dia, akhirnya tidak bisa berkembang itu diskusi kan.
Iya, soalnya kadang-kadang yang dibicarakan dongeng, Pak. Nah, makanya justru itu yang diminta, biarlah dia cerita dongeng itu dan teman-teman bukakan fakta dan orang lain melihat. Karena saya berpindah ini karena melihat, Pak, mendengarkan, bukan karena saya belajar. Nah, itu kedua. Terus kedua, Pak, yang masalah saudara-saudara yang mau ambruk ini, saya belajar dengan sejarah, Pak. Tidak ada sesuatu kan, apapun yang dibangun dengan sebuah kekerasan akan bertahan lama. Dia cuma menunggu waktu kan. Begitu powernya hilang. Dan kita kan kelihatan, Pak, kan? Bagaimana mulai dari mana sejak mereka punya khilafah itu mulai runtuh, Pak. Kan? Sekarang habis. Yang mempertahankan itu kan tinggal Arab Saudi. Negara-negara lain sudah habis. Jadi saya justru Pak Forrest Gump bilang 5, 6, 10 tahun. Justru saya lihat 3 tahun ke depan, Pak. Sebenarnya sekarang kalau kita hitung secara persentase, Pak, sudah 30%, Pak, kita nih. Cuma dari sisi data, karena kan kalau rubah KTP susah, Pak. Teman saya itu kan sudah minta rubah KTP, enggak dilayani. Sudah minta satu keluarga udah diajukan, tapi enggak dilayani. Makanya dia bilang, terus gimana saya kondisinya ini? Loh, yang ditahu Tuhan Yesus itu kan bukan KTP-mu. Di surga itu enggak pakai tanya KTP, kan? Namamu pun kau ganti 10 kali, itu kan yang ditahu itu hatimu. Tuhan sudah tulis kamu, tuh enggak ada masalah itu, kan? Jadi itu, Pak, dari saya, ya mudah-mudahan channel-channel teman ini diberkati Tuhan, semakin berkembang, dan betul-betul message yang disampaikan di channel-channel begini itu betul-betul menjadi pesan yang baik, dan masyarakat mengetahui, dan kebenaran itu semakin terbuka dan semakin banyak orang yang diselamatkan. Itu aja, Pak, dari saya. Terima kasih teman-teman. Kalau ada salah kata mohon maaf. Wow, luar biasa ya. Jadi teman-teman, itu penting ya. Tanpa Anda ketahui ya, banyak orang yang mengenal Kristus itu lewat tayangan-tayangan YouTube. Jadi kontribusi teman-teman untuk memviralkan itu sangat penting ya, supaya itu sampai, karena YouTube ini tidak dapat dibatasi oleh oleh pintu-pintu yang terkunci. Ya, dia itu menembus tembok, menembus pagar ya, menembus doktrin-doktrin ya. Kalau Tuhan sudah menjamah mereka ya, sekuat apapun doktrin yang mereka pegang itu akan roboh. Satu lagi, Pak. Satu lagi, Pak Paul. Satu lagi, kemarin seminggu lalu saya sudah kasih channelnya yang dari Christian Prince itu kan. Begitu dia buka, satu keluarga dia tonton, datang lagi di rumah saya kan. Waduh, ini saya mau ajak lagi keluarga saya, Pak, kan, saudara-saudara saya untuk ini kan. Dia sudah tunjukkan ke keluarganya yang Christian Prince. Cuma kan yang bahasa Indonesia agak sedikit. Saya bilang ya pelan-pelan aja kan. Dia udah berani tunjukkan ke keluarganya sekarang untuk kalau bisa pindah semua dari nenek moyangnya, dia bilang. Babi ngepet, itu ada predikator itu ada terjemahannya Christian Prince punya. Ya, saya sudah tunjukkan, Pak, yang dari predikator peritatis ya. Itu kan translatornya. Saya lihat yang cari yang ada translate-nya itu, dan dia itu yang dia tonton. Makanya dia udah sampaikan ke saya. Saya mau sampaikan bagaimana semua keluarga saya yang satu turunan itu pindah semua, udah kita dibohongin sudah ternyata ini. Capek kita jungkir balik, tahu-tahu kita dibohongin. Tapi babi ngepet jangan bawa pakai janggut ya. Ya? Pasang jenggot. Oh, udah dia jangan lupa pasang jenggot. Ya udah potong semua jenggotnya, katanya enggak ada lagi gunanya karena ternyata jenggot itu digantung di tempat digantung bidadari. Makanya dia bilang saya enggak mau lagi. Dia udah potong semua jenggotnya. Orangnya ini berjenggot, Pak. Celananya celana cingkrang dulu. Wow, keras itu, Pak. Aliran keras, Pak. Aliran keras. Betul-betul ya, berteman dengan saya kan orangnya memang enak diajak bergaul, tapi kalau bicara masalah agama, Pak, betul-betul mau dipotong kepalanya pun tidak boleh kalah dia. Tapi dengan sendirinya dia sadar sendiri. Bahkan teman-temannya katakan, loh kok kamu bisa berubah? Kan? Karena setan pun tidak ditakuti kalau diajak bicara sama dia, Pak. Itu aja, Pak. Silakan dilanjut. Terima kasih. Baik, luar biasa. Wah, ini dia, mantap ini. Ya, jadi teman-teman jangan lupa untuk Anda selalu mendukung ya, memviralkan video-video ini ya, supaya banyak orang yang akan melihat dan semakin waras. Silakan, cepatlah dan bertobatlah. Salam waras, Pak. Ya, salam sadar, salam waras. Cepatlah sadar dan bertobatlah. Salam. Pak Pavel, Pak Piong, dan rekan-rekan semua. Ya, puji Tuhan ya. Jadi
memang ini penggenapan firman Tuhan. Yang sedang terjadi sekarang ini adalah penggenapan firman Tuhan. Tuhan Yesus sudah nggak lama lagi datang. Boleh tolong buka Matius 24 ayat 14, Pak Pavel? Ya. Matius 24 ya, Pak Pavel ya, ayat 14. Kita anak-anak Tuhan harus persiapkan diri semuanya. Tuhan Yesus sudah tidak lama lagi datang. Memang kepastian tanggalnya kan hanya Tuhan sendiri yang tahu ya. Tetapi dari tanda-tanda itu kita bisa tahu. Gitu. Dan ini sudah tidak lama lagi. Nah, kita harus persiapkan diri supaya kita ya ada masa kesusahan besar dulu nanti kan, dan masa antikris, dan mungkin ini sudah masuk masa kesusahan besar. Makanya kan pandemi ini dialami kesusahan besar global ini. Oke. Matius 24 ayat 14 ya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin ya, haleluya. Nah, jadi kesaksian-kesaksian yang ada bertebaran di YouTube, ya channel-channel YouTube, ya kayak di channelnya Pak YM, dan di channel-channel Kristen yang lain, orang-orang yang sudah percaya Yesus, menerima Yesus, itu akhirnya dia akan menceritakan tentang Yesus. Kabar Injil itu apa sih? Kan kabar baik. Kabar baik apa? Tentang Tuhan Yesus. Nah, itu yang disaksikan bagi mereka yang tadinya tidak percaya Tuhan Yesus, latar belakang dari non-Kristen, akhirnya dia menjadi Kristen, jadi pengikut Kristus ya. Itu sudah begitu banyak disaksikan di mana-mana, sehingga kesaksian-kesaksian yang ada ini, dan kemudian terjadi dialog dari kesaksian-kesaksian yang ada, dan akhirnya ini yang melawat dan menjamah setiap jiwa-jiwa yang ada. Tadi Pak Pavel sampaikan bahwa tidak bisa lagi dibatasi dengan ruang dan waktu juga, tadi Pak Forrest Gump, dengan kecanggihan internet yang ada. Memang pandemi ini, ya Tuhan izinkan terjadi, supaya apa? Gereja Tuhan bersaksinya bukan hanya kita mengunjungi secara jasmani tubuh, itu kan agak susah, pasti terjadi penolakan, pertentangan, betul nggak? Karena berbeda keyakinan yang dikunjungi. Nah, tetapi dengan adanya internet ini, ya, tembok itu dirubuhkan, diruntuhkan. Tidak ada lagi yang menghalangi. Orang di dalam kamarnya sendiri pun bisa terlawat, ya, lewat apa? Ketika mereka menonton tayangan-tayangan yang ada di channel YouTube, di internet yang ada. Kesaksian bagaimana seorang yang tadinya dia berlatar belakang non-Kristen, kemudian dia bermimpi, ada yang mengalami penglihatan, ada yang dijumpai secara langsung oleh Tuhan Yesus, oleh anugerah kasih karunia Tuhan Yesus, semuanya itu. Sehingga mereka bisa menjumpai Tuhan Yesus baik lewat mimpi, penglihatan, dan dijumpai langsung. Ya, dan itu Alkitabiah semua. Itu Kisah Para Rasul, dan di Yoel 2 itu ada. Ya, di hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya. Ya, sehingga penglihatan, nubuat, dan segala macam itu terjadi. Nah, ini sedang semua itu digenapi. Ya, makanya ketika ini terjadi, Injil sudah diberitakan ini. Ya, di seluruh dunia. Ya. Nah, pernah juga saya sampaikan di sini lewat apa yang Tuhan taruhkan bahwa tinggal ke pedalaman-pedalaman, tetapi pasti ada yang Tuhan kirim. Nah, pernah ada Pak Aliudin bersaksi kan, dia melayani ke pedalaman-pedalaman. Nah, itu salah satunya yang dipakai Tuhan untuk masuk ke pedalaman-pedalaman untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dan tentu bukan Pak Aliudin aja, ada banyak lagi yang Tuhan pakai, yang Bapa Tuhan, untuk menjangkau ke pedalaman yang tidak ada akses internet. Nah, kalau dengan akses internet ini seluruh dunia sudah bisa dijangkau, tetapi bagi mereka yang bisa diakses internet. Tetapi ke pedalaman-pedalaman yang tidak masuk akses internet itu tidak bisa terjangkau. Nah, itu harus ada orang pribadi yang Tuhan pakai kirim untuk menjangkau mereka, dan puji Tuhan itu pasti ada. Nah, itu sebabnya Tuhan tidak lama lagi datang, karena di Matius 24 ayat 12 tadi yang sudah ditampilkan di Pak Pavel tadi barusan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan Yesus sudah nggak lama lagi datang. Udah siap nggak kita? Ya, gitu. Dan kalau terjadi, maaf ya, dari saudara-saudara kita yang non-Kristen ini, sebagaimana judul yang dibuat oleh channelnya Pak Pavel 88 ini, ya, Pak Piong 77, Kiai Maimun membeberkan tanda robohnya Islam di Indonesia. Sebenarnya ini sudah nubuatan firman Tuhan, ya, dan sudah difirmankan oleh firman Tuhan yang bisa kita buka di dalam Filipi 2 ayat 10 sampai 11, Pak Pavel. Boleh tolong dibukakan? Gimana, Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Filipi 2 ayat ayat 10 sampai dengan yang ke-11.
Jadi ini bukan hanya kepada, maaf ya, bukan kepada orang Islam saja. Karena Yesus itu adalah Tuhan seluruh umat manusia. Dia satu-satunya Tuhan, dia Tuhan yang sebenar-benarnya dan satu-satunya. Itu sebabnya ini tidak menjangkau hanya kepada satu golongan saja, tetapi kepada seluruh umat manusia di Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Baik. Ya, sudah, Pak. Oke, sebentar masih loading di saya. Oke, Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Maaf, Pak Pavel boleh tolong agak dibesarkan lagi sedikit? Oh, susah. Susah ya. Sama ya? aja ya, Pak ya. Ya. Baik. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yang ada di bumi, di langit, semua, nggak ada cerita mau golongan apa kek, mau siapapun, Yesus adalah Tuhan atas seluruh umat manusia yang dalam dunia ini. Percaya atau tidak percaya, terima atau tidak terima, dialah memang Tuhan satu-satunya. Karena nanti hari penghakiman kita semua akan menghadap dia, menghadap Tuhan Yesus ya. Jadi ini sudah firman Tuhan, nggak bisa disangka lagi. Makanya kalau terjadi statement ini tadi Pak Pavel bacakan tentang statementnya Tengku Zul ya, almarhum ya, juga menyatakan juga hal yang sama bahwa ke depan orang yang beragama Islam akan berkurang ya, bukan karena masalah apa-apa, karena memang Anda mau percaya atau tidak percaya, terima atau tidak, ya itu tergantung pilihan Anda, tapi ini firman Tuhan pasti tergenapi gitu ya. Jadi tentang kedar pun sudah dinubuatkan dalam Alkitab, di dalam saudara-saudara kita yang Islam juga ya, beragama Islam, di Yesaya 21 ayat 16 sampai 17 Pak Pavel. Boleh minta tolong? Yesaya 21 ayat 16 sampai 17. Saya berapa? Yesaya 21 ayat 16 sampai 17. Yesaya 21 ya? Ya, 16 dan 17. Beginilah firman Tuhan kepadaku, sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Dalam 1 tahun lagi, menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis. Dan dari pemanah-pemanah yang gagah perkasa dari Bani Kedar akan tinggal sejumlah kecil saja, sebab Tuhan Allah Israel telah mengatakannya. Ya, haleluya ya. Jadi memang sudah tidak sekarang sudah tinggal masanya rekan-rekan saudara-saudari kita yang belum percaya Yesus, engkau membuka hati percaya atau tidak itu pribadi masing-masing, itu pilihan. Ya, tetapi ada yang Tuhan taruh di hati saya. Jangan bilang gitulah. Di beberapa hari kemarin ada pesan yang disampaikan di hati saya. Gitu ya. Ada pesan yang ditaruh di hati saya yang harus saya sampaikan ini. Ini untuk para pengajar-pengajar ini, pemuka-pemuka agama. Para pemuka-pemuka agama ini. Ya. Para pemuka-pemuka agama. Ingat, setiap Anda sebagai pengajar-pengajar harus nanti engkau akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang engkau ajarkan kepada setiap orang, ya, baik atau tidaknya, benar atau salahnya. Engkau harus mempertanggungjawabkan, dan pertanggungjawaban atas mereka pada dirimu itu berat nanti di hadapan Tuhan kalau engkau salah menyampaikan kebenaran yang sebenar-benarnya, kalau bukan kebenaran. Ya, kalau itu kesalahan. Ya, ini siapapun dia. Ini yang ditaruh di hati saya. Jadi saya sampaikan, jadi saya lepas ini tanggung jawab saya dengan Tuhan. Ya, saya sudah sampaikan. Jadi bagi para pemuka agama, baik dari saudara-saudari kita ya yang beragama Islam, ya, tolong diperhatikan, engkau akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan, ya, yang sesungguh-sungguhnya, yang sebenar-benarnya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, atas apa yang engkau ajarkan kepada pengikut-pengikut yang mengikut ajaranmu. Ya. Jadi tolong jangan sampai salah. Ya, Tuhan tolong ini.
Jadi yang terakhir Wahyu 3 Pak Pavel ayat 20. Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20. Ya, jadi sudah berkali-kali kita sampaikan ketika ada channel Kristen hadir seperti ini sebenarnya Tuhan sedang memakai kami untuk berbicara kepada setiap ya para pemirsa yang hadir, yang menonton channel-channel Kristen yang ada. Ya, Tuhan sedang berdiri di depan pintu hati saudara dan saya dan kita semua. Dia sedang mengetuk. Nah, apabila engkau membukakan Tuhan Yesus pintu untuk masuk dalam hatimu, dia akan masuk. Kalau tidak, ya engkau menolak keselamatan itu. Padahal kalau engkau terima, engkau buka, dia masuk dan keselamatan akan kau terima. Wahyu 3:20. Oke. Silakan Pak. Ya, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar jika ada orang yang mendengar suaraku, sorry ya. Oh ya. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Ya, jadi untuk saudara-saudari kita, ini pesan dan teguran. Ya, saudara mau terima atau tidak, itu kembali kepada diri masing-masing. Saudara mau percaya Tuhan Yesus Tuhan atau tidak, itu urusan masing-masing. Ketika kami sudah menyampaikan ini, tugas tanggung jawab kami di hadapan Tuhan sudah selesai karena kami sudah memberitakan. Selanjutnya nanti urusan Anda masing-masing dengan Tuhan ketika menghadap pengadilan Tuhan. Terima kasih, itu saja. Shalom. Terima kasih, Pak. Salam waras, salam sadar, cepatlah sadar, bertobatlah. Haleluya. Amin. Oke. Silakan Pak Gersom. Buka mic-nya Pak Gersom. Oke, terima kasih. Saya bagus sekali itu yang barusan ngomong itu. Ini martir ini saya lihat kamu Kiai Maimun ini siapa? Sorry saya terlambat masuknya. Dia ini Pak, almarhum Pak ini. Sudah almarhum. Sultan di Medan itu, Maimun di Medan. Oke, Sultan Maimun maksudnya. Udah lama sekali tuh. Ya ampun. Jadi ini kamu punya channel martir ini, saya tertarik. Apa hingga kemana kamu sanggup menjadi martir ini di sini? Apa maksudnya ini channel martir ini? Pak, saya rasa silakan aja tanggapi topiknya Pak supaya lebih cepat karena kita nih masih banyak teman-teman yang belum bicara nih Pak. Oke, silakan biarkan yang lain bicara. Oke. Kita lanjut. Silakan Pak Benny. Benny Sydney, silakan Pak Benny. Shalom Pak Pavel. Salam. Salam dari Sydney juga kepada teman-teman lain. Pak Forrest Gump dan lain-lain, salam kenal. Salam kenal Pak. Saya lihat tanda-tandanya memang sudah ada. Ya. Melalui channel-channel YouTube ini banyak yang sudah melihat kebenaran firman Tuhan. Saya juga sering masuk ke Christian Prince. Itu dia mengungkapkan banyak hadis yang di Amerika kebanyakan Muslim itu boleh saya bilang 95% mereka tidak mengetahui hadis-hadis yang sering juga yang ditampilkan oleh Cicak Killer, Pak Cicak Killer itu. Jadi kita juga harus berterima kasih pada Pak Cicak Killer yang juga menampilkan hadis-hadis yang di mana mereka tidak mengetahuinya. Bahkan di Amerika, mereka bilang bahwa scholarnya atau gurunya atau imam mereka tidak pernah mengajarkan mereka tentang hadis-hadis yang tersembunyi itu. Makanya mereka juga kebanyakan terkejut dengan itu.
Dan ada berita dari Christian Prince bahwa 1-2 tahun kemudian ini Amerika akan meluncurkan satelit lagi yang di mana untuk internet itu bisa dijangkau oleh pedalaman-pedalaman sampai di gurun aja, asal kita punya handphone kita bisa akses internet. Itu akan menjadi gebrakan yang lebih kuat lagi kalau orang-orang yang melihat YouTube Kristen ini. Begitu aja Pak Pavel. Shalom. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak untuk informasinya Pak. Puji Saya Tuhan. balik ke backstage ya. Thank you. Oke. Silakan Pak Pastor Hairul Anwar. Luar biasa. Nongol lagi nih. Salam harus Pak. Ya, silakan Pak Pastor. Nggak kedengaran suaranya Pak Pastor Hairul Anwar. Halo. Wah, mungkin jaringannya bermasalah ini. Kita pindah dulu ke Pak Franky ya. Silakan Pak Franky. Ya, saya tadi yang dapat informasi dari Babi Ngepet itu, puji Tuhan. Ada betulnya juga masukan dia itu. Memang kita sekarang jangan masuk kita rubah metode, biarin saja mereka dulu kasih ngomong bebas apa ngomongannya. Baru kita mulai sekarang, ini memang masukan bagus. Baru kita kick dengan cara-cara yang kita bikin dengan dalil. Kalau mereka sering ngomong tanpa dalil, jadi baru kita balas dan kita jelaskan sehingga orang yang mendengar semakin mengenal keselamatan itu dengan pasti. Betul-betul puji Tuhan ini. Kita berdoa untuk keluarga yang telah mengenal Kristus itu, Tuhan jamah, Tuhan pakai, supaya dia tetap teguh di dalam Kristus walaupun apa yang dia hadapi. Kalau mungkin Bapak dengan keluarga mendengar pada saat ini Pak, kami berdoa untuk Bapak dan keluarga. Terima kasih, kita sama-sama warga kerajaan sorga. Bapak dikuatkan, teguhkan hatimu, jangan goyang lagi. Kristus adalah jalan keselamatan yang pasti. Di dalam Dia ada kedamaian, ada kepastian, ada keselamatan. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Maju terus Pak. Tuhan Yesus memberkati. Saya boleh tambahin dikit Pak Papel. Silakan Pak. Silakan Pak. Pak. Kebetulan Pak saya punya teman-teman itu kan hampir 100% dan dari kalangan sebelah karena saya hidup kan di kelompok yang mayoritas Pak. Nah dari teman-teman saya itu kalau saya ngobrol-ngobrol Pak, cuman kendala mereka sekarang yang banyak itu secara batin mereka sebenarnya sudah mau pindah. Cuman kendala yang dialami mereka sekarang itu Pak, masalah tekanan kan. Karena ya kita tahu memang tekanan itu di mana-mana itu sangat keras. Jadi mereka ngomong itu yang menjadi kendala kami itu kan. Sebenarnya yang mereka lihat selama ini di YouTube kan dan berita-berita itu mereka sudah yakini Yesus Pak. Cuman dari sisi kehidupan bermasyarakat itu yang mereka masih kendala. Makanya ada yang ngomong ya setahun 2 tahun lah ini kita lihat kan. Ya saya bilang terlalu lama lah kan. Kamu harus ambil keputusan. Ya cuman ini kan namanya kita apalagi yang namanya kita hidup di satu tempat dengan berdekatan dengan keluarga. Nah, ini yang saya macam pribadi itu ngomong loh ke saya Pak. Saya coba sampaikan secara diam-diam ke teman, kita duduk, kita buka YouTube. Loh, ini kita dibohongin selama ini. Jadi inilah yang mereka selalu pesan-pesankan kan dibilang Babi Ngepet ini kan memang dari situ dan gampang berkomunikasi di kalangan-kalangan itu. Semua sarannya sama Pak kan. Tolong lebih diperbaiki cara diskusinya supaya kita jelaskan ke teman-teman itu karena ada message dari mereka Pak bahwa kalau mereka masuk di channel ini kita pojokin akhirnya mereka nggak jelas apa yang diceritain, apa yang disampaikan kan. Nah, biar kita menyampaikan ke teman-teman ini loh yang benar loh kan. Saudara-saudara kita dari sebelah dari Kristen ini tidak berbohong loh. Kita yang berbohong kan. Iya. Nah, guru-guru kita ini yang bohongin kita. Dia bilang coba loh. Dia bilang Mas, kami kalau tausiah di masjid itu kan. Dia bilang kita bertanya malah dimarahin kan. Dia bilang enggak usah kamu nanya kan.
Nah inilah semakin terbongkar sekarang dengan YouTube ini Mas. Makanya kendala sekarang Pak ya mudah-mudahan Tuhan Yesus selalu hadir kan. Memberikan mereka pemahaman, memberikan mereka kekuatan. Karena tantangan terberat buat mereka sekarang Pak adalah tekanan sosial apabila mereka mengambil keputusan. Jadi mereka sekarang Pak itu di mana-mana itu yang dibahas itu channel Kristen, yang dibuka di HP mereka itu diam-diam itu channel kita loh Pak. Bukan channel kita. Karena mereka udah bilang itu yang bisa channel kami itu Pak, udah kita tahu bahwa itu semua bohong, ngototnya tok kan. Dan setelah di sini dia buka di channel-channel Kristen itu, nah kebetulan kan bahasa Indonesia kan kita orang Indonesia, jadi mereka lebih paham. Christian Prince itu jadi backupnya aja. Jadi ya saya mohon sekali lagi ya pesan saya tidak posisi mengajarin seperti Pak Frank tadi kan, bahwa dirubah strateginya, bahwa kita lebih dominan memberikan akses mereka biar mereka sendiri yang menilai di luar sana bahwa di mana itu kebenaran. Biar lebih message-nya lebih sampai, dan tujuan kita di sini kan bukan mengkristenkan orang Pak, tetapi bagaimana mereka percaya sama Tuhan dan mereka juga diselamatkan kan. Mereka diselamatkan kita bersyukur. Itu aja, silakan Pak, terima kasih. Kalau ada yang saya bisa diturunkan Pak Papel kalau ada teman-teman yang masih di bawah. Masih kosong Pak, luar biasa. Terima kasih Pak. Ya kita akan memang terima kasih untuk sarannya Pak ya, luar biasa. Oke, silakan Pak Pastor Hairul. Apakah sudah bisa monitor Pak? Pak Hairul Anwar. Halo Pak Pastor, buka mic-nya Pak. Oke. Mungkin belum monitor ya. Silakan Pak Sutu Wijoyo, salam waras. Salam waras, salam sehat. Salam sadar. Wah, ini bro. Hati-hati nih sama Pak Suto, dia sudah pakai baret, ini udah siap perang dah nih. Ini saya hanya berikan masukan aja, boleh ya? Silakan Pak, monggo. Jadi kalau waktu kita interaktif sama saudara-saudara kita sebelah, kita kasih peluang sebanyak-banyaknya dia, tapi dengan catatan begini. Dari moderator atau admin mengatur setiap orang berapa pertanyaan, waktunya dibatasi. Terus kita jangan keroyokan. Kasih kesempatan dia ngomong seluas-luasnya, kita dalam keadaan tenang yang ada di room. Jadi agar dia menjawabnya itu juga dengan cara tenang. Kalau begitu baru ngomong terus di-cut sama sebelahnya, karena waktunya kita tidak tahu kan. Jadi timingnya diatur dulu. Kayak dari room orang-orang kita berapa menit, kalau dari saudara kita luar, katakanlah kalau yang di room saudara kita 2 menit, dia kasih kesempatan 3 menit, itu. Dan dia biar menyampaikan apa dalam waktu 3 menit itu. Jadi tidak ada kesempatan dia nyerocos hampir setengah waktu kita live, dihabisin dia terus, kita tidak dikasih kesempatan. Akhirnya terjadi kita memotong itu. Jadi saya memberi masukan itu. Jadi agar tertib, 3 menit ya. Begitulah 3 menit ganti dia mendengerin kita. Jangan kita menjadi pendengarnya dia berkhotbah terus. Sementara kita memotong, dia tidak mau tahu. Karena kita tidak memberi SOP gitu. Jadi supaya nanti kalau ada dari saudara-saudara kita kasih pemberitahuan. Dari anggota dalam room 2 menit. Orang yang di luar dari anggota room 3 menit. Dia cukup atau tidak cukup 30 menit langsung cut, selesai. Itu. Jadi jangan sampai dia cerita dalam kita waktunya 4 jam, dia 3 jam sendiri. Nah, kita motong dia tidak mau, kan repot. Yang punya room kita tapi yang ngatur dia ini. Agar pendengar juga tahu apa yang dia omongkan, poinnya apa. Ini dia ngomong ngalor ngidul cuma muter, isinya kosong. Akhirnya kita membuang pulsa yang tidak ada isinya. Itu yang saya maksud memberikan masukan Pak P88. Mohon maaf kalau masukan saya keliru ya. Mudah-mudahan bisa digunakan. Terima kasih. Berkat dalam. Luar biasa Pak Suto. Luar biasa. Oke, Pak Pastor Hairul Anwar, apakah sudah bisa memonitor Pak? Sepertinya nih jaringannya bermasalah ini. Oke, sambil menunggu kita kasih dulu Pak Gersom. Silakan Pak Gersom, ingin menyampaikan apa Pak Gersom?
Iya, ini saya menyampaikan martir-martir ini sebenarnya saya sih males dengerin itu orang-orang yang memasukkan muslim yang banyak omong bacot itu. Sebenarnya dia kan cari viewer itu, dia bicara seperti itu, mengundang kita supaya masuk ke channelnya, maksudnya itu. Jadi omongannya nggak ngerti saya, jadi nggak ada yang beres omongannya itu. Nanti kalau kita masuk ke channelnya, kamu akan dihantamnya itu. Aku lihat itu Ibu Uti juga dihantam itu, kasihan juga ya. Nggak pernah bisa ngejawab. Mereka itu kan udah punya ilmu retoriknya mereka itu. Ya dari zaman dahulu itu retorik muslim itu kan memang kayak gitu. Itu yang mereka katakan itu ilmu. Retorik yang menakjubkan itu, ya itulah yang mereka pergunakan. Sebenarnya nggak ada kebenarannya itu. Semuanya itu kan hasil ciptaan itu. Ya, seperti pernah saya katakan, Al-Quran itu bukan ciptaan, bukan wahyu ya, itu ciptaan bayarannya, khilafah semuanya itu. Seharusnya kalau ada orang psikolog yang masuk ke channel kamu itu, disitulah kamu bisa berbicara dengan psikolog ya, maksud dan tujuan segala ayat-ayat itu apa. Kan tujuannya hanya untuk menantang orang ya, menantang orang yang tidak percaya dengan Islam, yang tidak mau tunduk kepada khilafah. Siapa yang tidak mau tunduk, kan kalau nggak dibunuh ya suruh bayar pajak ya. Saya ingat sejarahnya di Spanyol, ya, mereka pakai ilmu orang-orang pintar Yahudi. Setelah mereka mendapat ilmunya, apa yang terjadi? Kan mereka dibunuh waktu di Spanyol itu orang-orang Yahudi. Ya. Jadi semuanya itu, saya tidak pernah percaya Al-Quran itu wahyu ya. Saya tidak percaya. Sudah 20 tahun yang lalu saya baca terjemahannya ya, langsung saya buang, saya campakkan. Jijik saya membacanya. Jadi gimana caranya ya, orang yang mau masuk itu ya orang gembel-gembel kayak gitu ya. Orang mau cari viewer untuk channel mereka. Jadi gimana caranya kamu melayaninya, ya mohon agak bijak sedikit. Baik. Oke. Terima kasih Pak Gerson. Ya, silakan Pak Pastor Hairul Anwar. Salam waras Pak. Shalom, selamat petang semuanya. Salam waras. Salam waras Pak. Bagaimana kabarnya semuanya ini? Puji Tuhan, baik-baik Pak. Puji Tuhan, Pastor, baik-baik ya. Bersama Yesus kita luar biasa, di luar Yesus kita binasa. Itu salam saya. Ya kan? Betul. Iya, puji Tuhan. Ini tadi loh, saya lihat kok tanda-tanda robohnya Islam di Indonesia. Karena itu saya sering tersenyum bahagia. Kiai Maimun beberkan tanda-tanda robohnya Islam di Indonesia. Ini semua ya. Kita terima kasih bisa masuk di sini, Pak Pavel ya. Terima kasih. Saya itu cuman rindu. Terima kasih banyak Pak, sudah gabung Pak. Iya, saya itu bersyukur, terima kasih ya. Indonesia ini kan mulai kecil saya dulu, waktu masih Muslim, mulai kecil saya itu sudah dibisikin, ayo besok kita jadikan Indonesia itu negara Islam. Kalau negara Islam, wah pokoknya bayangannya itu mulai dari keturunan saya itu disuruh begitu gitu loh. Ya ini sebelum, iya itu mulai kecil, saya itu mulai tahun 66 saya lahir, ya toh. Tahun 70-an itu saya sudah dengar kata-kata itu, gitu loh. Jadi makanya saya sekarang didik anak saya yang kecil-kecil ini, saya didik gini. Nah,
bapakmu, ibumu ini nggak ngasih warisan harta benda, tapi warisan ini yang benar ini Alkitab. Disinilah kebenaran sejati yang Bapak cari dulu sebelum Bapak menemukan Bapak menjadi penjahat. Ya, karena setiap saya itu pergi kemana badan saya diisi dulu, ya, supaya saya sakti. Itu habis diisi itu kan panas. Cari musuh, cari apa, pokoknya jambret orang Kristen, ngerampok orang Kristen, kan halal tuh. Tapi sekarang ini melalui YouTube ini ya, melalui YouTube ini banyak sekali teman-teman, saudara-saudara saya itu yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya bersyukur dengan channelnya ini channel Martir, channelnya Martir Channel, pokoknya semua lah. Channel gereja YouTube itu banyak yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan. Iya, Pavel, ya itu dahsyat. Ini lanjut, Kak Piong, ya itu lanjutkan aja. Saya dulu sebelumnya masuk ke YouTube ini, saya itu di bawah tanah karena saya diajari bapak saya. Karena ya takutnya kayak Saifuddin Ibrahim, kayak KC gitu toh, kristenisasi. Tapi semakin hari semakin jauh ini, saya kemarin itu sebelum masuk di live di YouTube ini, saya nggak ngerti YouTube, saya nggak ngerti apa ini namanya, apa sih bahasanya ini, bahasanya YouTubean ini apa? Gaptek ya, pokoknya gaptek lah. Saya ini gaptek karena kalau saya itu jadi penjahat, kalau pinter-pinter saya ketangkep. Jadi kalau saya jadi penjahat itu beli handphone yang 100 ribuan, selesai tak buang kan nomor-nomornya. Ya, gaptek lah. Hampir 2 tahun ya, tidak tahu 1 tahun atau 2 tahun. Saya itu ditelepon teman saya, Tony Bastaman itu. Tony ketemu saya di Bali. Sama Edi Sutopo. Bro, ini sekarang kita ini harus bersaksi di YouTube, bro. Ini, halo. Iya. Ini kita harus bersaksi di YouTube, bro. Karena di YouTube ini kita ini sekarang ini bisa menjadi berkat. Kita nggak usah sembunyi-sembunyi. Enggak aku nanti Saya itu punya pengalaman begini. Ketika saya bersaksi di gereja, ketika saya itu saya banyak orang yang minta foto habis gitu makan sama saya. Gitu itu minta ke orang lain, Pak ini saya lagi makan sama Pak Khairul, Pak ini saya lagi pelayanan sama Pak Khairul, minta tiket, minta apa. Waduh, itu saya marah banget waktu itu. Saya diajari bapak saya itu sama dengan saya mantan muslim. Bapak rohani saya, ngajari saya itu untuk pelayanan enggak pernah minta ngajari apa. Dan saya jangan sampai nyinggung, kalau pelayanan jangan sampai nyinggung agamamu dulu. Gitu. Itu ajarannya bapak saya, makanya mentor saya itu luar biasa. Karena apa? Mereka itu kalau disinggung marah. Jadi melalui kehidupanmu aja mereka nanti bisa melihat dan berubah. Nah itu tadi yang sebelum komen sebelumnya itu tadi ya ayolah kita turuti. Jadi kita nggak usah debat. Memang kekristenan itu nggak perlu didebat. Kekristenan itu kita lakukan. Dan kalau memang ada yang masuk, saya kan juga YouTube saya tapi nggak suka debat. Saya kan berdoa untuk yang sakit. Talentanya kan masing-masing Pak Pavel, iya kan? Iya, Pak Martir, semuanya itu talentanya masing-masing. Kalau saya ini berdoa untuk yang sakit saja, gitu. Yang bangkrut, yang rumah tangganya mau pisah, begitu. Halo? Pak, langsung Pak, didengar Pak, langsung iya. Pak. Oh lah ya. Nah, jadi kita ini, ayo kita gandengan tangan YouTuber Kristiani ini untuk memberitakan Injil saja. Saya lihat debat itu capek, karena dulu saya itu debat. Waktu awal-awal jadi Kristen, 2 tahun saya menemukan sesuatu yang baru, mainan yang baru. Saya ini merasa, wow, gitu loh. Di sana itu aku dibohongin, di sana itu nggak sama dengan ini. Wah itu saya beritakan sampai ya mau carok, mau berantem gitu. Tapi saat ini saya bisa lihat tontonan di YouTube itu,
banyak yang debat itu saya sudah melewati. Ayo kita menjadi orang Kristen yang dewasa rohani. Ayo kita memberitakan Injil aja, dan firman Tuhan itu kalau kita beritakan tidak akan kembali sia-sia. Karena itu benih yang hidup. Barang siapa yang mendengarkan di tempat ini, di channel-channel lain, nonton YouTube, pasti lambat laun mereka dijamah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak menginginkan satu orang binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya ini juga produknya doa. Di Malang itu ada seminari Alkitab Nusantara. Itu tahun 80-an itu mau dibangun. Tahun 80-an. Nah, mau dibangun, bule-bule yang datang. Saya dari guru ngaji saya itu ada bule-bule, ada orang kafir di sini. Itu ngapain gitaran itu. Malam gitaran itu saya rampok semua. Saya rampok habis, tas-tasnya habis, kita habisin semua. Jangan sampai orang Kristen, orang kafir masuk di daerah saya. Nah, terus habis gitu dibangun. Habis rampok, saya dicari polisi, kabur semua anak-anak. Nah, berapa tahun dibangun seminari Alkitab Nusantara, SAN itu. Nah, SAN itu kami merasa terusik. Kok ada sembayang, kok pakai gerombeng-gerombeng, pakai drum, pakai gitar, pakai apa? Wah, ayo kita ganggu. Saya gangguin, setiap dia ibadah saya gangguin. Saya kan pembalap motocross, ya juga jambret, ya juga rampok. Motor saya tahun 80-an itu sudah motor weng gitu. Itu tak hadapkan ke gereja itu, saya ganggu. Weng. Apa? Masa kamu itu sembahyang gitu tuh? Kamu kafir. Itu mulai kecil sudah begitu. Weng. Begitu. Dan akhirnya mereka itu diem. Mereka langsung doa, ambil sikap doa katanya. Mendoakan saya. Tuhan Yesus, jamah anak itu. Mereka sepakat, jamah anak itu. Saya kok tahu bisa cerita ini, karena beberapa tahun yang lalu saya KKR di Jogja, dan di Jogja itu setelah KKR, saya didatengin ibu-ibu sama bapak-bapak. Ini Mas Khairul Anwar yang dipanggil Tembel Edan, orang Malang itu, Arema. Nggih, rumahnya Malang. Iya, Bandulan. Nggih. Terus saya dipeluk erat-erat dan mereka nangis terseduh-seduh. Saya pikir kenapa? Pak, Mas, saya ini berdoa mulai tahun 80. Hari ini doaku dijawab, sampai sekarang jadi pendeta. Puji Tuhan. Ya, makanya doa orang benar, kalau didoakan dengan sungguh-sungguh besar kuasanya. Jadi ayo, yang kayak Nandar, kayak siapa itu yang sering masuk channel media, kita jangan sampai terpancing, kita doakan. Kalau kita terpancing, itu buka celah doa kita nanti tidak didengar. Kalau Nandar siapapun mau diskusi sama saya ngomong, boleh diskusi sama saya, boleh tanya sama saya, tapi dengan catatan, ayo kamu tak baptis dulu biar kamu ngerti. Begitu, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak Pavel, Pak Martir. Luar biasa kesaksiannya ya. Penjahat, perampok ya, ketika dijamah oleh Tuhan lewat doa-doa para hamba Tuhan, akhirnya buka hati terima Yesus. Itu luar biasa ya teman-teman. Jangan lupa untuk Anda berdoa ya. Mungkin hari ini ada orang tetanggamu yang menjengkelkan, jangan benci dia ya. Dia bisa menolak nasihatmu ya. Dia bisa menolak firman Tuhan yang kau sampaikan, tetapi dia tidak bisa menolak doamu. Nah, dengar itu. Dengan doamu tidak bisa ditolak. Begitu. Waktu saya juga Ahok dikafir-kafirin sama Rizik aja. Waktu itu saya hampir terpancing. Saya marah. Saya tulis di Facebook atau apa. Hey, Rizik, kamu jangan ngata-ngatain orang Kristen kafir. Aku Khairul Anwar Kristen. Aku Khairul Anwar pendeta. Sampai gini. Kalau aku kafir, kamu jangan sama orang yang gak berani. Ayo, kalau berani sama aku. Itu sampai saya itu terpancing. Terus diingatkan hamba Tuhan dari Manado. Kan tulisan saya besar di FB. Langsung ngomong gini.
kalau berani jangan sama orang yang nggak berani. Ayo, aku berani. Saya pikir dulu itu saya jadi penjahat aja berani mati. Apalagi sekarang menjadi pengikut Kristus. Hidup adalah Kristus, mati sebuah keuntungan. Saya pikir inilah yang mati syahid, inilah yang mati martir. Kan gitu loh. Waktu itu terpancing. Nah, langsung ditelepon hamba Tuhan dari Manado. Pak Khairul, itu postingannya Pak Khairul itu sudah benar. Kenapa? Ya benar dong. Itu ngapain? Ngatain orang-orang kafir. Wah, terus Pak, biarin Pak, kita itu dikatain kafir. Saya langsung diem. Pak, Bapak ini kan bukan pendekar, sekarang kan pendeta. Saya langsung lagi. Pak, ayo Pak, Rizik itu jiwa Pak. Ayo kita berdoa buat jiwa-jiwa yang tidak mengenal Tuhan. Langsung saya hapus, langsung saya berdoa, Tuhan Yesus ampuni aku. Ampuni aku. Saat ini aku melepaskan berkat buat Rizik. Aku mengampuni Rizik, Tuhan. Jamah. Kalau engkau sudah menjamah, aku jamah Rizik. Seperti orang-orang Bisan dulu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, jamah si tembel edan itu. Nah, tapi sekarang Tuhan Yesus jamah Rizik, Tuhan Yesus jamah. Jadi saya sekarang itu gak bisa membenci itu ya karena kasih karunia lah yang mengerjakan semuanya itu. Begitu Pak Pavel. Haleluya. Mantap. Gitu. Memang ketika kita jadi Kristen itu, aduh, pikul salib sangkal diri itu setiap hari. Ini aja waktu saudara kita Muhammad KC ditangkap aja, saya itu mau kesaksian nggak bisa kesaksian. Mau mulai live nggak bisa live karena apa? Saya nangis. Saya tahu orang masuk polisi itu bagaimana, ya toh? Mentalnya sudah down. Kalau saya itu kan penjahat sering keluar masuk, ya jadi tenang aja. Kalau Pak KC di dalam penjara nggak bisa kerja, tapi kalau saya di dalam penjara bisa kerja. Kalau ada orang yang masuk baru, kasusnya bukan apa, kami hajar, kami peres di dalam, kami kasih uang, gitu. Itu di dalam penjara kita bisa jualan narkoba, bisa apa, gitu. Tetapi kalau Pak KC, saya itu kok begini aja sampai di penjara, gitu. Saya itu kadang-kadang ngeri, lihat hukum di Indonesia ini ngeri, karena saya yang ngalami. Ketika jadi bandar narkoba aja dulu waktu di BAP bisa BAP sendiri, bisa apa ngasih uang apa-apa. Ujung-ujungnya ya nanti duit itu loh. Kalau saya dulu. Ya, tapi kalau ini Pak KC kita berdoa aja, saya percaya Pak KC itu nanti di dalam menuai jiwa-jiwa banyak. Karena hari ini Indonesia ini lagi mata Tuhan lagi tertuju pada Indonesia. Di Indonesia ini nanti terjadi Pentakosta ketiga, kebangunan rohani, kebangkitan rohani yang luar biasa. Banyak orang-orang jiwa-jiwa yang dipulihkan, disembuhkan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu Pak. Gitu Pak Pavel. Oke, luar biasa. Terima kasih untuk kesaksiannya Pak Hairil Anwar ya. Ya. Jadi senakal apapun, sebondel apapun seseorang ya akan ada waktunya Tuhan bekerja. Ya. Amin. Haleluya. Oke, silakan Pak Pastor Leonard. Silakan. Pak Edward. Halo Pak Edward, buka mic-nya Pak Edward. Halo Pak Edward, buka mic-nya Pak. Ya, salam. Halo. Salam waras. Alam waras. Saya baru masuk ini, belum tahu nih apa. Saya ikuti. Ini Pak tentang apa namanya Islam ya, tentang apa Kiai Maimun ya, Kiai Maimun beberkan tanda robohnya Islam di Indonesia. Penyebabnya ya salah satunya itu Pak, karena radikalisme itu Pak. Ya tentu lainnya juga karena doa dan penginjilan orang-orang Kristen. Itu Pak. Gimana Bapak? Apa tadi roh apa? Robohnya. Robohnya Islam di Indonesia. Oh, ya udah apa-apalah. Kan itu mereka sudah tahu berarti kan.
mereka sudah tahu bahwa akan roboh. Jadi ya sesuai dengan permintaan mereka. Tapi ya kalau dari saya, pandangan saya, kalau Tuhan mengizinkan supaya banyak orang diselamatkan di Indonesia, ya kekuatan apa yang bisa menahan? Tidak bisa. Pastilah roboh itu sudah otomatis, ya tergantung para hamba Tuhan, para channel Kristen memberitakan terus kabar baik. Tapi dengan kasih, ya pasti cepat roboh. Dilakukanlah dengan kasih. Dan apa yang mereka bayangkan itu ya sudah pasti. Karena perbedaan ajaran itu kan jauh. Kristen tidak pernah membela diri atau mau coba untuk menahan segala gangguan, tetapi biasa saja dan tetap bisa menikmati, itu yang jauhnya. Sehingga orang juga pasti akan berpikir gitu kira-kira. Jadi pandangan saya ya mungkin itu sudah dinubuatkan lah untuk bisa, ya kita bisa menuai lah pada waktu Tuhan. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih, luar biasa. Oke, ada tambahan teman-teman? Silakan, saya kasih waktu. Pak Piong, ada tambahan Pak Piong? Atau Pak Forens? Ya, tambahan dari saya, ya masukan Silakan. nanti kita terima, kita lakukan dengan baik. Tapi jangan lupa terus kita berdoa untuk Pak MKC, supaya Tuhan terus menjamah, banyak dipulihkan, mujizat terjadi selama Pak KC di dalam. Bahkan para penyidiknya akan bertobat melihat kuasa Tuhan yang bekerja. Siapa yang menjolimi Pak KC, Tuhan Yesus jamah. Supaya semakin banyak orang yang mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, Indonesia dipulihkan. Amin. Iya. Pak Franky, kita itu setiap pagi ada doa, Pak. Setiap pagi itu ada renungan di Pavel itu jam 5:30, dan pasti selalu ya di akhir renungan itu kami ada doa khusus untuk Pak Muhammad KC ya, supaya kuat menghadapi tantangan ini, dan tentunya kita berdoa supaya Pak Muhammad KC bisa melewati ini dalam iman dan kekuatan Tuhan. Dan lewat Pak Muhammad KC akan ada semakin banyak jiwa lagi yang akan dipulihkan oleh Tuhan. Begitu kira-kira. Haleluya. Itu teman-teman bisa hadir ya setiap setengah 6 pagi. Besok libur ya Pak. Besok tidak ada, nanti mulai hari Senin. Setiap jam 6 pagi kita ada ibadah. Ya, ada renungan singkat gitu. Silakan Pak Boy, Pak Bingepet, ada tambahan, silakan Pak. Kebetul, saya cuma mau nambahkan dikit teman, supaya saya sekalian tidak dalam posisi berbeda pendapat. Karena dengan bergaul dengan teman-teman saya yang dari sebelah itu banyak kan, mereka itu orang baik-baik, mereka seperti kita, cuman beda pemahaman. Nah, yang mereka sampaikan ke saya itu sebenarnya yang membuat kita berbeda itu cuman karena pemahaman dan doktrin yang kami terima. Seandainya doktrin ini dari dulu disebarkan dengan cara begini, mungkin lama kami berpindah. Jadi ya janganlah kita teman-teman merasa karena berbeda sehingga kita mencap bahwa semua mereka itu begitu. Dari mereka yang sumbu pendek itu cuman mungkin 1% di Indonesia ini. Yang lain itu orang baik-baik kan, sama dengan kita baik-baik, cuma karena pemahaman yang berbeda sehingga mereka mempertahankan juga ya, sama juga kita mempertahankan. Tetapi setelah mereka mulai melihat di YouTube ini, mereka mulai melihat kebenaran dan mereka mulai terbuka, pikiran mulai terbuka, dan harapan kita ya moga-moga mereka cepat sadar, mereka bisa menerima itu dan mereka berpindah sehingga negara ini bisa berubah ke arah yang lebih baik. Kita tidak tinggal berkutat dengan persoalan ini dan negara kita nggak maju-maju. Itu aja sih Pak Bapel, saran saya ya, strategi yang mungkin diperbaiki supaya saudara-saudara kita yang di sebelah itu bisa menerima Kristus, negara ini semakin baik karena pemahaman yang bagus. Terima kasih Pak, rekan-rekan. Baik, terima kasih banyak Pak Bingepet, luar biasa. Pak Forens, silakan Pak Forens. Ya, saya tambahkan sedikit untuk
saudara kita Pak Babi Ngepet, mungkin bisa dibagikan channelnya ini, channelnya Pak Papel ke tetangganya tadi, supaya bisa masuk ke room ini dan bisa memberikan kesaksian begitu. Jadi kasih tahu aja, bisa pakai nama samaran, dan bagikan channelnya begitu. Jadi supaya bisa menambah kesaksiannya begitu. Itu aja dari saya Pak Papel, Pak Piong, terima kasih sudah bergabung. Pak Khairul Anwar, Pak Pendeta. Iya, Pak Forest, terima kasih. Terima kasih, Ya, Pak Forest. salam Ya, semuanya. salam. Ya, Ya. Tuhan Yesus memberkati Pak Franky ya. Amin. Salam semuanya. Amin. Halo. Ya, silakan Pak. Enggak, silakan ditambahkan Pak. Saya kalau semua channel Kristen ini Pak, saya udah bagikan ke semua teman-teman saya, dan mereka itu tiap hari tuh di tempat kerjanya di mana-mana itu dia cuma nonton channel Kristen. Semua channel Kristen yang ada di YouTube itu mereka udah tahu semua. Justru disitulah kita mendapat kemenangan karena mereka mulai berubah pikiran. Dan kembali yang dia sampaikan ke saya itu cuma tekanan sosial Pak yang membuat mereka belum berpindah. Tapi kalau mereka, ya tapi saatnya mereka udah bilang saatnya kami harus mengambil keputusan. Tidak mungkin kita beragama dan masuk neraka. Yang kita mau beragama itu masuk surga. Itu Pak mereka udah katakan ke saya. Tapi ya untuk kesaksian Pak mereka tidak akan berani Pak. Dan karena sangat besar, mau bagaimanapun sembunyi pasti ketahuan suatu saat. Belum mereka siap. Itu aja Pak, makasih. Ya, akan ada waktu ya, akan ada waktu mereka akan berani mengungkapkan iman mereka itu akan ada waktu. Kita doakan ya. Oke, terima kasih. Silakan Pak Piong, ada tambahan Pak Piong? Sekalian closing statement. Iya, terima kasih Pak Pavel. Ya, tadi saya mendengar sekilas ini luar biasa ya. Dalam video ini antusiasnya, karena memang harapan kita semua pasti umat Muslim yang saya sebut ini, yang mayoritas ini boleh menampilkan ya agama yang baik, agama yang kondusif. Tadi sudah dipaparkan semua oleh teman-teman, begitu luar biasa. Kesaksian dari Pak Pastor Khairul Anwar juga luar biasa. Jadi tinggal kita kembali lagi untuk kepada habitat kita sebagai umat yang benar-benar taat kepada agama, tapi bukan diambil salah satu ayat atau dua ayat itu sebagai pedoman kita untuk bisa menjadikan agama ini jadi ternoda ya, dengan satu ayat misalnya perang, habisi, bilang kafir ya, janganlah. Kami di kitab kami juga ada ya untuk yang berseberangan, ada kataannya juga ya kafir atau apa ya, sangat tidak baik, tapi kami tidak gunakan itu karena kami tahu Tuhan Yesus mengasihi manusia ya siapapun dia, tetapi kalau mau selamat ya pasti dengan percaya dan dibaptis dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi kita harus sadar dan waras supaya negara Indonesia ini maju ya, bisa kembali ya kepada negara yang humanis ya, negara yang saling mengasihi satu sama lain. Saya rasa itu Pak Pavel, luar biasa video kali ini, disebar, diluaskan, di like, di share supaya menjadi berkat bagi semua kita dan banyak orang mulai sadar ya. Ini mereka yang di bawah tanah ya mungkin KTP masih Islam, tetapi sudah banyak yang bertobat. Ini luar biasa loh. Saya sudah banyak orang juga yang termasuk orang anak jalanan, pengamen itu sudah, mereka juga banyak menobatkan teman-temannya. Jadi menurut saya ya ini 2030-40 ini bisa 50-50 bahkan ya. Begitu Pak Pavel. Silakan. Terima kasih. Luar biasa. Iya, saya mau tambahkan sedikit Pak Pavel. Oh iya. Pak Pavel, saya mau tambahkan sedikit. Itu ada videonya Pak Ustadz yang bilang haram berwisata ke Borobudur. Nah, mungkin itu bisa diangkat juga itu. Siap. Nanti bagikan di grup Pak. Iya, oke. Nanti saya cari deh. Ya, terima kasih. Nah, oke. Silakan Pak Khairul, ada tambahan? Ya, puji Tuhan. Saya cuma berharap kita nanti ke depannya kita tidak usah berdebat lagi. Kita yang penting memberitakan firman saja. Saya yakin banyak kok di rumah aja,
di Malang ini banyak orang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terutama rekan-rekan saya yang penjahat, karena lihat perubahan hidup saya. Di saat ibu saya meninggal ditabrak orang, naik motor, anaknya mabuk, dipikir itu saya hajar, saya pukulin, atau saya balas bunuh. Tapi waktu itu, malam itu saya berdoa dan Tuhan Yesus, terima kasih. Kejadian seperti ini apa yang harus aku lakukan? Tuhan nyuruh apa? Mengampuni dia. Ini segala sesuatu itu semuanya indah pada waktunya. Cuman begitu aja. Akhirnya yang nabrak itu saya peluk, saya berdoa sama dia, saya mengasihi dia, dan dia tak ketakutan sama saya. Dipikir orang-orang kampung ngomong gini, wah ini yang ditabrak ibunya preman, ibunya mafia. Ini nyawa diganti nyawa. Tapi puji Tuhan, itu semua yang ngerjakan itu Roh Kudus. Kalau saya dulu itu mungkin saya teriak-teriak sama seperti yang dulu, gitu langsung saya bunuh. Tapi ketika sama Yesus, dari situ banyak mereka itu, kalau tembel itu, saya dipanggil di Malang tembel. Kalau tembel itu enggak ada Yesusnya, bukan orang Kristen, anak itu lehernya, kepalanya sudah ada di kapnya mobilnya dia. Nah, tapi ya puji Tuhan, itu semua saya belajar pengendalian diri, penguasaan diri, ya toh? Nah, begitu. Jadi memang begini Pak Pavel, Pak Piong, tadi kan ada yang minta kesaksian. Tolong kalau kesaksian itu, kalau dia belum akarnya kuat, maaf, itu nanti pun juga seperti saya dulu ya diancam-ancam ketika saya pertama kali saksi. Harus 2 tahun, minimal 3 tahun dimentorin, dibekali dulu. Biar nggak bersaksi dulu, biar dia nggak lari dulu, biar kuat akarnya. Begitu, itu tambahan dari saya, Pak Pavel, Pak Piong, Pak Foreskan, Pak Gersom, Pak Babi Ngepet, Pastor Edward, dan Pak Franky. Shalom semuanya, terima kasih. Salam Edan. Kalau saya salam Edan. Salam Edan ya Pak, karena saya menjadi pengikut Kristus dikatain Edan. Kalau nggak Edan nggak bisa ketemu Tuhan Yesus. Kalau saya salamnya salam Edan ya, ya karena kalau nggak Edan nggak keduman itu kasih karunia Yesus itu. Nanti kalau pintunya sudah ditutup kita nggak bisa ketemu Yesus. Ya saya berdoa untuk yang itu. Anak-anak yang meninggalkan Yesus terutama. Banyak orang Kristen yang meninggalkan Yesus karena nikah, karena jabatan. Nah itu tadi juga banyak orang-orang yang dari Muslim atau dari mana mau masuk Kristen, mau dia terang-terangan takut untuk keadaannya. Itu memang wajar. Saya dulu aja 2 tahun berguru supaya saya itu ngerti kekristenan dengan benar dulu, biar kuat. Begitu, salam Edan. Kalau arah Edan, arah keduman Yesus. Oke. Salam, Pak. Salam. Oke, luar biasa semuanya. Ya, shalom semuanya. Pak, saya izin live ya, mandi dulu. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati semuanya. Shalom. Salam. Oke, luar biasa hari ini videonya teman-teman. Nah, please, Anda adalah orang-orang yang dipilih Tuhan ya untuk membantu supaya tayangan-tayangan kita ini bisa didengar oleh banyak orang. Di luar sana banyak orang yang haus, yang rindu akan viralkan. Biarlah Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih banyak untuk partisipasi teman-teman yang di room. Pak Forens, thank you. Pak Babi Ngepet, terima kasih untuk masukannya. Pak Gersom, Pak Edward, Pak Franky, ya. Jangan lupa untuk subscribe juga ya channel Pak Piong Tutu channel dan juga Martir channel ya, dan di like share kalian luar biasa. Terima kasih supportnya. Tuhan memberkati. Salam waras. Bye bye. Salam.